Sehat semuanya Bapak Ibu? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah akhlakul karimah kita semua dan yang akan memberikan syafaat kepada kita semua di yaumul qiyamah nanti. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suranenggala dan Bapak Ibu Guru yang berbahagia, hari ini kami akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Jawa Barat, perwakilan dari SMA Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Untuk CGP di SMA Negeri 1 Suranenggala ini ada 2. Yang pertama Ibu Ani dan yang kedua Ibu Amira. Nah, kali ini aksi nyata akan disampaikan oleh Ibu Almira Rahman SPM. Kepada beliau dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 1 Suranenggala Kabupaten Cirebon. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mendiseminasikan hasil dari pembelajaran saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya sudah berhasil menuntaskan 1 buah modul, ya, di mana dalam 1 modul itu terdapat 4 submodul. Jadi ada 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang 1.4 mengenai budaya positif. Tentunya saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk mendengarkan hasil diseminasi dari apa yang sudah saya dapat pada pendidikan calon guru penggerak. Di sini adalah salah satu tugas dari modul 1.4 mengenai aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah jauh lebih banyak pengalamannya, sudah jauh lebih banyak ilmunya mungkin dari saya. Jadi marilah bersama-sama kita di sini saling berkolaborasi, saling bekerja sama untuk menciptakan budaya-budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Suranenggala. Tentunya untuk kebaikan dari sekolah tercinta kita. Tes. Lanjut. Ya, ini adalah konsep inti budaya positif modul 1.4. Yang pertama adalah mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga mengenai nilai-nilai kebajikan, yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, lalu ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Kita langsung saja ya. Ya, sebelum saya memaparkan materi mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang ada di sini. Seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa metode pembelajaran yang ada di sekolah kita ini
ada yang bersifat student center atau berpusat kepada siswa, dan ada yang berpusat kepada guru atau teacher center. Kira-kira di antara bapak dan ibu guru yang ada di sini menerapkannya lebih condong kemana? Ke teacher center kah atau ke student center? Bu Anggun boleh jawab? Student center. Student center. Oke. Boleh jawaban yang lain? Bu Linda boleh? Student center. Satu jawaban terakhir. Guru Mimin coba bisa kasih satu jawaban mengenai pembelajaran yang berkembang di SMA Negeri 1 Suranenggala. terkait pusatnya Ya. student center. Yes. Ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa metode pembelajaran yang ada itu bisa bersifat berpusat kepada guru atau teacher center dan student center. Tapi yang berkembang di kita sekarang ini mayoritas, mungkin saya juga merasakan ya, mengalaminya dan melakukannya juga, bahwa lebih banyak kita itu berfokus atau berpusat kepada guru. Jadi guru itu sekarang itu masih dominan dalam memberikan pembelajaran di kelas. Jadi tugas seorang guru yang sedang berkembang sekarang ini lebih ke arah hanya mentransfer ilmu saja, tanpa memikirkan apa yang bisa diterima oleh peserta didiknya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, harusnya ya pendidikan atau pembelajaran yang kita gunakan itu harus bersifat berdiferensiasi. Ya, artinya Beragam. ya, jadi pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangannya. Ya, kita lanjutkan tadi. Berdiferensiasi. Jadi ini berhubungan dengan gaya belajar yang harusnya dapat diterima oleh peserta didik kita. Mungkin Bapak dan Ibu guru sekalian yang ada di sini sudah mengetahui bahwa gaya belajar itu ada berapa jenisnya Bapak Ibu? 2 atau 3? Ada 3 gaya belajar. Ngantuk kayaknya. Ya. Ada 3 gaya belajar. Yang pertama itu adalah audio visual, yang kedua visual, dan yang ketiga kinestetik. Ya, jadi ada 3, ada visual, ada audio visual atau auditory, dan yang terakhir ada kinestetik. Nah, harusnya ya, pembelajaran yang ada di sekolah kita itu harusnya menganut dari ketiga tahapan itu. Jadi yang namanya anak peserta didik itu kan memiliki kemampuan dan minatnya yang berbeda-beda. Ada anak yang cenderung menyukai hal-hal yang berbau tantangan, atau anak yang lebih suka belajar di lapangan daripada harus membaca buku harian, ya. Atau ada juga anak yang lebih sering suka menggambar daripada mendengarkan pelajaran matematika atau bahkan pelajaran yang mengharuskan dia menghafal, ya. Jadi dari situ saja harusnya kita sebagai guru itu memberikan wadah atau fasilitas bagi peserta didiknya untuk bisa mengarahkan peserta didiknya sesuai dengan keinginan atau minat dari peserta didik itu sendiri. Jadi misalkan anak yang tidak suka matematika tapi dia lebih suka kepada melukis atau menggambar, kita sebagai guru memberikan wadah tersebut, arahkan, fasilitasikan ke keinginan dia seputar menggambar seperti itu. Nah, ini kita mengambil prinsipnya itu sama seperti prinsip yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia memberikan semboyan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid. Jadi kita sebagai guru di sini
hanya bertugas untuk menuntun dan mengarahkan kemana arah minat dari peserta didik itu. Dan balik lagi, tujuannya adalah apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Dan yang kelima bernalar kritis. Yang terakhir adalah kreatif. Nah, ini adalah tujuan akhir dari pendidikan kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan mengenai disiplin positif, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Apa sih yang Bapak Ibu tahu dari atau yang Bapak Ibu pahami dari kata disiplin? Disiplin itu apa sih? Ada yang mau jawab? Oke. Tepat waktu. Ya. Ya. Terima kasih Bu Mimin atas jawabannya. Tadi Bu Mimin mengatakan bahwa disiplin itu adalah tepat waktu. Ada jawaban yang lain? Sesuai dengan aturan. Ada lagi? Sesuai dengan aturan, tepat waktu, tanggung jawab mungkin ya. Jadi disiplin itu adalah tanggung jawab. Di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu dimulai dari keyakinan diri kita sendiri. Ya, bukan hanya untuk guru tapi melainkan untuk peserta didik kita yang ada di sekolah. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, yakin dulu, baru setelah itu kita bisa melaksanakan disiplin itu sendiri. Ya, lalu di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi pengertian dari disiplin positif sendiri adalah penerapan disiplin yang menumbuhkan rasa tanggung jawab, kesadaran yang ada pada diri kita tanpa diiming-imingi sesuatu. Jadi biasanya kan peserta didik kita itu kalau mau melaksanakan suatu peraturan atau suatu suatu peraturan yang ada di sekolah itu pasti mengharapkan yang namanya imbalan. Nah, disiplin positif itu sendiri ya tidak perlu mengharapkan reward atau ancaman dan hukuman. Lalu tujuan dari pendidik apa? Tugas kita sebagai seorang pendidik itu untuk apa? Tujuannya adalah sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dimulai lagi dengan keyakinan diri kita sendiri dari awal ya. Baru setelah itu nanti muncul yang namanya disiplin positif. Lalu lanjut, tadi disiplin positif itu berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Ya, jadi apa sih pengertian dari nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama. Ya, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang dari setiap individu itu sendiri. Jadi nilai kebajikan yang disepakati bersama, kita nggak peduli dia latar belakangnya apa, agamanya apa, ya. Yang penting nilai tersebut telah disepakati untuk pengajuan bersama. Lalu di sini saya menuliskan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu. Cuma
cuman saya hanya menuliskan beberapa. Di sini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, lalu di sini ada nilai kebajikan yang saya ambil dari IBO, ya. IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu nilai kebajikannya bisa berbau toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama dan percaya diri. Lalu di sini nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya contohnya masih banyak ya Bapak Ibu, cuma ini hanya beberapa yang bisa saya tuliskan. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi sebagai seorang manusia ya, baik guru, pendidik maupun peserta didik itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Apa saja sih kebutuhan dasarnya? Nah, di sini ada 5 contoh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap manusia. Ya, di sini contohnya bisa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah ini kita sering mendapati sebuah problem dari peserta didik. Jadi peserta didik juga ya. Jika peserta didik tidak memenuhi 5 kebutuhan dasar ini, maka mereka akan membuat pelanggaran sendiri, gitu ya. Bisa saja kayak seperti misalkan makanan. Dia di rumah sebelum berangkat ke sekolah, peserta didik tersebut tidak makan atau tidak sarapan terlebih dahulu. Sampai di sekolah dia akhirnya apa? Karena lapar, jajan di kantin ketika pelajaran, atau ketika lapar tidur di kelas. Nah ini ya, itu berarti bahwa kebutuhan dasar peserta didik tersebut terhadap bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Lalu pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, lalu yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, nah ini peserta didik kita itu kan di sini di SMA Negeri 1 Suranenggala sangat kompleks ya Bapak Ibu semuanya. Mereka lahir dari berbagai macam background yang berbeda-beda dan cenderung lebih kompleks gitu ya. Dan mereka biasanya kebutuhan dasar ini tidak didapat dari rumah mereka ya. Mereka tidak diperdulikan oleh keluarganya atau tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari keluarganya ya. Lalu berbagi kerjasama, nah ini bisa juga. Lalu yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Nah ini Bapak dan Ibu guru semuanya pasti sering mendapati seorang barangkali atau beberapa peserta didik yang di kelasnya ingin unjuk diri ya, atau ingin diperhatikan, pengen dimotis sama gurunya. Jadi selalu membuat sesuatu yang sekiranya bisa untuk dilihat oleh banyak orang. Nah, jadi mereka itu butuh keinginan untuk dianggap oleh sekitarnya. Jadi pengennya peserta didik yang dikit-dikit maju, dikit-dikit tunjuk tangan, atau anak-anak yang selalu bikin ulah gitu ya di kelas. Nah itu biasanya mereka itu pengen dianggap ya, atau pengen pemimpin kelompoknya atau memimpin teman-temannya ya. Lalu
yang didengar oleh gurunya. Nah, lalu kebutuhan dasar manusia yang keempat ada kebebasan. Nah, ini kebebasan ini biasanya berkaitan atau berhubungan dengan hal-hal yang mandiri atau mencoba hal baru, ya, mampu mengendalikan arah dirinya dan dapat memilih pilihannya sendiri. Ya, lalu yang kelima ada kesenangan. Nah, ini yang namanya anak-anak ya, jadi mereka itu masih ada di satu lingkungan atau masih memiliki keinginan untuk bermain yang sangat besar. Nah, ini tidak apa-apa Bapak Ibu, karena itu kebutuhan dari anak tersebut. Bermain, humor atau bercanda, ya, lalu tertawa dan antusiasme. Lanjut. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi di sekolah kita itu ada peraturan nih Bapak Ibu, peraturan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah, biasanya anak-anak atau peserta didik di kita itu melaksanakan peraturannya itu karena apa Bapak Ibu? Faktor utamanya karena apa? Karena takut dihukum gitu ya, karena takut dihukum makanya mereka mematuhi peraturan gitu ya. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini sering berkembang ya di sekolah kita. Jadi peserta didik itu melakukan disiplin diri atau menaati peraturan yang ada di sekolah itu biasanya mereka itu karena takut akan dihukum gurunya, takut akan diberikan sanksi oleh gurunya, ya. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua, ya, motivasinya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini selain tadi mereka tidak nyaman atau takut akan dihukum, mereka juga melakukan motivasi untuk motivasi perilaku yang positif itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi karena pengen dipuji, pengen diberikan reward oleh gurunya, ya, atau misalkan pengen apa ya, pengen disanjung oleh gurunya, makanya biasanya peserta didik itu melakukan atau menunjukkan perilaku positif. Nah, ini juga masuk ke dalam motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah motivasi perilaku menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, pada poin ketiga ini adalah merupakan motivasi intrinsik. Jadi biasanya itu peserta didik melakukan disiplin atau menerapkan budaya-budaya positif itu atas kemauan diri sendirinya, atas kesadaran dan keyakinan dari diri sendirinya, tanpa ada faktor apapun yang mendukung, ya, tanpa memikirkan reward, tanpa memikirkan hukuman, ya. Jadi itu munculnya dari dalam diri sendiri. Lanjut. Nah, ini ada 3 ya Bapak Ibu ya yang sering kita temui di lingkungan kita ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin untuk hukuman dan konsekuensi kita sudah sering ya Bapak Ibu untuk mendengar ya atau mengetahui. Sedangkan untuk restitusi ini adalah suatu hal baru termasuk untuk saya. Untuk restitusi ini adalah tadi mungkin adalah hal baru yang kita temui. Sama halnya untuk saya ya. Saya juga baru mengenal kata restitusi itu ketika saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sebelumnya saya tidak tahu Bapak Ibu apa itu restitusi.
fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa. Saya tidak tahu itu semua. Ya. Nah, di sini kita akan jabarkan satu persatu ya mengenai hukuman. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tiba-tiba dilaksanakan ketika peserta didik atau siswa tidak mematuhi aturan, biasanya kita selalu memberikan hukuman. Nah, hukuman itu biasanya spontan atau tiba-tiba. Ya. Lalu yang kedua, hukuman itu biasanya peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi atau mereka tidak merasa dilibatkan untuk hukuman itu sendiri. Lalu yang pertama adalah bersifat satu arah. Ya. Lalu yang keempat, hukuman itu bisa berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Jadi biasanya jadi biasanya hukuman fisik itu ya kayak misalkan lari keliling lapangan atau silakan berdiri 1 jam di depan. Nah, lalu hukuman psikis juga biasanya tanpa kita sadari, kita sebagai seorang pendidik termasuk saya pernah melakukan memberikan hukuman psikis terhadap anak. Biasanya tanpa kita sadari apa yang kita keluarkan dari mulut itu menyakiti hati dari peserta didik kita. Sama saya juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya itu tuh membekas di pikiran, membekas di perasaan dari peserta didik itu sendiri. Nah, hukuman ini kalau bisa kita hindari, ya. Kita hindari dan tidak lakukan kembali, karena dampaknya banyak Bapak Ibu. Salah satunya adalah bisa membuat peserta didik itu merasa takut, ya. Mereka takut untuk melakukan hal, sekalipun itu hal yang benar, gitu loh. Takutnya nanti salah, takutnya nanti diomelin seperti itu, ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya hukuman. Nah, lalu satu tahap selanjutnya yaitu namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu biasanya dalam suatu peraturan yang sudah disepakati, ya, kita harus konsekuen terhadap peraturan itu tersebut, ya. Karena biasanya ada konsekuensinya di balik itu semua. Yang pertama, konsekuensi itu bersifat terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Ya, lalu yang kedua, peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Jadi selain hukuman, konsekuensi pun bisa membuat peserta didik merasa tidak nyaman dirinya. Lalu yang ketiga, sikap guru selalu memonitor peserta didik. Ya, jadi kita selalu ngawasin nih Bu, Pak, gitu, peserta didiknya kira-kira hari ini ada tidak nih yang yang melanggar atau gimana. Nah, yang ketiga ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, ini restitusi ini adalah, saya juga baru tahu nih, ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, diajak ngobrol. Ya, itu restitusi. Diajak ngobrol, dibuat nyaman peserta didik itu sendiri. Ya, dan biasanya ketika sudah timbul rasa nyaman ketika diajak ngobrol, biasanya mereka itu mengakui sendiri kesalahan dari yang mereka lakukan tanpa harus kita menghukum, tanpa harus kita mengeluarkan kata-kata yang kasar yang bisa menyakiti peserta didik gitu. Nah, kalau menggunakan restitusi ini, jadi anak itu ada proses kolaboratif yang mengajarkan peserta didik untuk dapat mencari solusinya sendiri. Karena tadi balik lagi, anak sudah nyaman, dia sudah mengakui kesalahannya apa. Akhirnya bareng-bareng nih, ya, bareng-bareng untuk dipikirkan apa solusi terbaiknya dari kesalahan itu. Nah, ini juga saya sudah menerapkan, alhamdulillah. Walaupun awal menerapkannya itu yang kembali lagi dituntut untuk mengerjakan tugas dari CDP itu sendiri. Tapi akhirnya saya menyadari, oh iya, dengan cara restitusi ini anak jauh lebih terbuka mengenai kesalahannya, dan jadinya lebih gampang untuk mengakui kesalahannya Bapak Ibu, daripada kita menghabiskan tenaga untuk menghukum, ya, untuk teriak-teriak. Anak nggak akan mempedulikan
bukan gitu gitu. Biasanya yang memberikan hukuman atau konsekuensi ini hanya bertahan sebentar gitu. Jadi ketika anak sudah selesai diberi hukuman, maka dia akan lupa terhadap apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tuh. Lalu ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada contoh sebuah kasus ya. Saya menuliskan kasusnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR ya. Di sini saya buat 3 perbedaan ya mengenai hukuman. Jadi hukuman itu biasanya guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan kelas selama 10 menit ya. Lalu yang kedua biasanya guru marah dan siswa menjadi takut. Nah ini akibat dari hukuman ya. Siswa dari takut terhadap gurunya ya, takut melakukan kesalahannya lagi gitu. Lalu yang kedua konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada jam istirahat. Jadi karena tidak mengerjakan PR, jadi konsekuensinya kamu mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Ya, dan itu sebenarnya tidak boleh. Lalu guru tegas dan siswa harus menghormati peraturan. Ya, sedangkan untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi ketika anak ada suatu permasalahan atau membuat suatu perilaku yang tidak seharusnya dilakukan, untuk tahap restitusi ini guru menanyakan dulu keyakinan kelasnya atau menanyakan ke dirinya sendiri ya, keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Misalkan, Bu, saya tidak mengerjakan PR. Nah, baru dari situ guru membantu siswanya untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kira-kira kalau misalkan kamu tidak mengerjakan PR, solusinya apa? Nah, biasanya di situ siswa akan lebih terbuka ya, dan lebih bisa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi restitusi itu ternyata bagus Bapak Ibu ya, bisa diterapkan. Mungkin untuk yang guru BK sudah sering menerapkan restitusi ini ya. Ya, jadi saya berharapnya semua Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan restitusi di dalam menghadapi peserta didik. Nah, lalu ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat dan yang kelima sebagai pemantau dan manajer. Sebelum saya melanjutkan pemaparannya, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini ya. Kira-kira Bapak dan Ibu semua di sini ada pada posisi kontrol restitusi yang mana? Kalau saya pernah berada di penghukum, pernah berada di pembuat rasa bersalah, pernah juga sebagai teman. Tapi yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum biasanya. Ya, kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh. Saya sebagai guru BK, dari berurutan dulu ya. Pertama saya memposisikan sebagai pemantau. Ya, saya memantau profil anak melalui data pribadi, angka kehadiran dan laporan dari guru mapel dan juga wali kelas. Setelah mendapatkan laporan, lalu kemudian kami diskusi dengan tim BK anak-anak mana yang perlu kita restitusi, atau kalau bahasa kitanya sebagai guru BK adalah counseling. Ya, baru untuk counseling ini kita lihat dulu kasusnya. Ya, terutama yang paling kita sering adalah sebagai teman dulu nih. Tapi kadang anak-anak tidak mau terbuka walaupun kita sudah memposisikan diri sebagai
posisi kontrol seorang teman. Anak ada yang terbuka, ada juga yang tertutup. Ya, ada juga anak yang bandel. Dalam artian bandel di sini adalah tetap tidak mau mengaku, padahal buktinya sudah jelas. Lalu kita beralih ke posisi nomor 2, membuat rasa bersalah. Nah, ketika dibuat rasa bersalah tetap tidak mempan, baru kita ke posisi 1, menghukum begitu. Kalau untuk di posisi manajer, saya sendiri ragu apakah saya sudah berada di posisi manajer atau belum. Tapi setidaknya saya pribadi sebagai guru BK pernah di posisi pemantau teman pembuat rasa bersalah. Lalu ini penghukum itu adalah alternatif terakhir ya. Tapi tidak banyak yang saya hukum, insya Allah. Kebanyakan anak ketika sudah merasa bersalah sendiri, lalu dia akan mengkoreksi sendiri kesalahannya dan berusaha memperbaiki dengan kitab pengetahuan dari guru BK. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mimin. Ya, tadi ya. Jadi memang penghukum ini adalah posisi kontrol restitusi yang paling rendah. Ya, penghukum. Yang paling tinggi adalah manajer. Saya juga bingung. Saya sudah di tahap manajer belum ya? Saya juga ragu gitu. Apakah sudah di tahap manajer atau belum? Tapi kita lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dari guru. Ada kasus di sini. Kasusnya adalah peserta didik tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera di hari Senin. Nah, di sini ada 5 posisi kontrolnya ya sebagai penghukum. Penghukum itu berarti kata-kata yang kita ucapkan biasanya adalah patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan barisan. Lalu kalau yang membuat rasa bersalah, di sini ada berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu guru. Ya, jadi lebih ke arah supaya anak itu merasa bersalah gitu dengan apa yang sudah dia lakukan. Lalu sebagai teman, nah ini biasanya kalau sebagai teman kata-kata yang sering kita gunakan adalah seperti ini ya. Ayolah, ayo dong, ya, ayolah, ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu bapak atau ibu guru sekali ini saja, gitu. Atau bisa memberikan penguatan seperti ini. Lain kali, misalkan jika ada anak yang tidak menggunakan atribut ya, gak apa-apa kok sekarang tidak memakai atributnya, tapi lain kali jangan sampai lupa ya, atau dipakai ya atributnya. Nah, itu adalah posisi kontrolnya sebagai seorang teman, ya. Lalu sebagai pemantau, pemantau di sini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa, jadi lebih ke arah menegaskan anak, mengembalikan kepada konsekuensi yang sudah dia terima. Jadi apa konsekuensinya? Misal beli atributnya di kopsis, atau misalkan konsekuensinya ya pulang dulu ganti seragam yang menggunakan atribut gitu. Ya. Lalu di sini manajer, sebagai manajer yaitu apakah kamu tahu kesalahan apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi mengembalikan ke anaknya. Nah, kira-kira solusinya itu diambil dari anaknya, gitu. Apa kira-kira kesalahannya? Kesalahannya tidak menggunakan atribut lengkap, Bu. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya misalkan harus nanti minggu depan menggunakan seragam yang beratribut lengkap, gitu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini saya ada 5 buah situasi kasus, ya. Bukan kasus sih, ya 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak dan Ibu tebak posisi posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu kalimat ini biasanya ditujukan untuk posisi kontrol apa? Ya, merasa bersalah. Ya, jadi kan di sini ada kata saya kecewa sekali dengan kamu, gitu loh. Saya kecewa deh sama kamu. Kamu seharusnya tidak boleh melakukan itu. Nah, jadi membuat anak itu seolah-olah merasa bersalah. Lanjut. Nah, di sini nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya.
Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kenapa penghukum? Ya, karena ada kata-kata yang menghakimi, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kan seolah-olah menghakimi dari siswanya. Lalu yang ketiga, apa tindakanmu untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Manajer, ya. Jadi mengembalikan lagi ke peserta didik untuk mencarikan solusinya. Lanjut. Nah ini, ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu guru ya, sebagai berkenan. Oke. Dan yang terakhir, jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Posisi apakah aku? Penghukum? Penghukum? Apa kira-kira? Jika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Ada konsekuensinya di sini. Ya, ini sebagai pemantau. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, berarti konsekuensinya tidak mendapatkan nilai di raportnya gitu. Jadi ini adalah posisi kontrolnya, posisi pemantau. Oke. Nah ini. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Nah, ini juga adalah suatu hal baru untuk saya terapkan di kelas. Baru saya menerapkan keyakinan kelas ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, karena begitu pentingnya keyakinan kelas. Ya, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, jadi kalau untuk keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas berarti adalah keyakinan dalam diri sendiri. Kalau peraturan itu adalah aturan yang dibuat oleh orang lain, gitu kan, bukan dalam diri sendiri. Di sini ada kalimat pematik. Ya, saya menulis dua buah kalimat pematik. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Nah, yang nomor dua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Jadi keselamatan diri, keselamatan terus kesehatan itu adalah keyakinan yang kita yakini. Gitu. Saya pakai helm untuk keselamatan saya. Ya, beda halnya dengan gunakanlah helm. Ya, itu adalah peraturan atau aturan. Jadi beda. Kalau keyakinan itu biasa dalam diri. Saya harus pakai helm supaya keselamatan saya terjaga. Ya, jadi jelas berbeda. Nah ini tahapan membuat keyakinan kelas. Saya sudah menerapkan pada beberapa kelas, baru beberapa kelas, 2 kelas ya, tentang keyakinan kelas. Jadi di sini tahapan membuat keyakinan kelas itu ada 4 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita ajak peserta didiknya ya. Kita ajak peserta didik untuk membuat suatu peraturan terlebih dahulu. Ya. Setelah sudah terkumpul peraturan-peraturannya, maka merumuskan peraturan tersebut menjadi suatu keyakinan. Contoh, kayak kemarin ada siswa yang menulis bahwa, Bu, saya kalau ketemu sama guru harus nunduk atau harus salah. Ada anak yang menulis seperti itu. Lalu ada lagi anak yang menulis, Bu, saya kalau misalkan ada orang berbicara itu nggak boleh ngomong, kata anaknya. Nulis anak tuh. Nah berarti ya kita merumuskan peraturan-peraturan itu menjadi suatu keyakinan. Kira-kira keyakinannya apa Bapak Ibu? Dapat menghargai dan menghormati orang lain. Nah itu namanya keyakinan. Jadi yakin gitu ya, saya harus bisa menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Nah lalu yang ketiga adalah tanda tangan oleh peserta didik. Setelah merumuskan
dengan menggunakan selembar kertas. Kita tulis nama siswanya, kita kasih kolom tanda tangannya supaya Bapak Ibu, supaya anak itu merasa bertanggung jawab ya dengan peraturan atau keyakinan yang sudah dia buat sebelumnya untuk diterapkan di kelas. Jadi saya baru menerapkannya untuk yang di kelas dulu ya, kayak misalkan kalau misalnya ada orang yang ngomong di depan, kalian harus diam, jadi untuk menghargai gitu. Terus kalau misalkan ada guru yang lagi menerangkan, tidak boleh menggunakan HP atau bermain HP. Nah itu keyakinan-keyakinan tersebut ditandatangani oleh peserta didik, jadi supaya mereka itu tanggung jawab. Saya sudah merumuskan ini loh sama Bu Almira, jadi saya harus tanggung jawab gitu dengan apa yang sudah saya rumuskan. Lalu setelah sudah ditandatangani, kita tempelkan keyakinan kelas itu di dinding kelas. Supaya apa? Supaya anak tahu lagi Bapak Ibu ya bahwa kita sudah menciptakan keyakinan kelas dan harus kita taati keyakinan kelas tersebut. Gitu. Lanjut. Nah ini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Lalu yang kedua berupa pernyataan universal. Ya, jadi kayak tadi tuh. Ya, kayak tadi. Anak kan suka bikin keyakinan kelasnya dengan menggunakan bahasanya mereka masing-masing. Nah, kita rumuskan menjadi lebih universal kayak tadi, lebih dapat bisa menghargai orang lain kayak gitu. Nah, lalu dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi kalimatnya yang digunakan harus dalam bentuk positif. Ya, selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Biasanya anak-anak tuh kalau peraturan yang banyak justru malah lupa dan tidak menerapkan gitu ya. Jadi kita buat sesimpel mungkin, yang penting anak menerapkan keyakinan yang sudah mereka buat dan sudah disepakati. Ya, lalu sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah untuk diterapkan. Jadi dikembalikan lagi kepada masing-masing atau masing-masing sekolah atau kondisi kelas atau sekolahnya masing-masing. Karena keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya belum tentu cocok diterapkan di kelas Bapak dan guru yang lainnya gitu. Atau belum tentu cocok diterapkan di sekolah yang lain gitu. Karena tentunya kan peserta didiknya berbeda ya. Terus sifat dan karakternya berbeda ya. Jadi dikembalikan dan dikondisikan sesuai dengan sekolah atau kelasnya masing-masing. Lalu pembentukan keyakinan kelas itu harus diikuti atau harus melibatkan semua warga kelas atau bila perlu sekolah. Ya, jadi semuanya harus dilibatkan. Nah ini selanjutnya ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi lebih distabilkan dulu perasaan dari peserta didik itu sendiri gitu, bahwa ya ibu juga dulu pernah gitu melakukan kesalahan gitu. Jadi distabilkan dulu untuk identitasnya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, baru setelah melakukan menstabilkan identitas, baru ada validasi tindakan yang salah gitu. Karena setiap perilaku ya itu pasti memiliki alasan. Peserta didik melanggar suatu aturan atau suatu keyakinan kelas ya, pasti mereka juga memiliki alasan. Nah, kita gali pada tahap ini. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi tanyakan kalau anak melakukan kesalahan, kita menggunakan cara restitusi. Ya, setelah validasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar, gitu. Apa aturan yang sudah kamu langgar. Lalu kira-kira solusinya apa ya? Nah, itu biasanya pada tahap menanyakan keyakinan. Nah, lalu selesai.
tugas saya ya pada modul 1.4 yaitu tentang restitusi segitiga restitusi. Saya membuat dua buah kasus. Ya, kasus yang pertama itu adalah peserta didik terlambat ke sekolah ya dengan alasan semalamnya bermain HP gitu. Jadi dia tidurnya kurang karena bermain HP semalaman, akhirnya pagi dia datang terlambat. Nah, itu kronologi kasus secara singkatnya. Kalau misalkan mau lihat secara detail boleh kunjungi YouTube saya, YouTube-nya Almira Rahma. Di situ ada lebih jelasnya. Nah, ini contohnya adalah seperti ini. Ini saya ya. Coba yang kedua, yang Amel kayaknya lebih jelas suaranya. Ya, close saja. Buka yang keduanya. Nah. Ini kasus yang kedua. Nah, ini tahap menstabilkan identitas. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, pada proses ini
Tes. Nah, tadi adalah proses menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar. Jadi keyakinan kelas yang dilanggar oleh Amel adalah tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, nah pada tahapan ini ada solusi yang Amel berikan untuk mengatasi permasalahannya sendiri. Di sini Amel meminta untuk perpanjangan waktu, Bu. Katanya boleh tidak kalau saya dapat perpanjangan waktu. Gitu. Nah, itu dua kasus yang saya buat restitusi, segitiga restitusinya. Ya, jadi untuk skenario lebih jelasnya tadi bisa nonton di YouTube saya gitu. Jadi skenario yang kedua itu tadi bahwa Amel terlambat mengumpulkan tugas bahasa Inggris karena terlalu asik dengan persiapan P5, karena waktu itu proses pembuatan videonya itu berbarengan dengan P5 gitu. Jadi saya mengambil atau membuat skenarionya dengan menggunakan P5 gitu. Ya, itu saja paling. Terima kasihnya mana? Ya, jadi dengan berakhirnya dengan berakhirnya restitusi, segitiga restitusi tadi, ya, berakhir pula diseminasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa ambil hal yang positif dari hasil diseminasi hari ini, ya, yang tidak baiknya di skip, jangan diterapkan di sekolah. Kita bareng-bareng di sini bersama-sama untuk berkolaborasi, bekerja sama ya untuk memajukan sekolah tercinta kita, ya, SMA Negeri 1 Suranenggala, dan bisa mewujudkan moto dari sekolah kita ini, yaitu berprestasi, religius dan mandiri. Sekian diseminasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Sehat ya, sehat baik luar biasa. Nah, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ya, Bu Almira akan membuat suatu keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya ada yang tahu apa sih itu keyakinan kelas? Tidak tahu? Apa sih keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan. Ya, kalian sudah tahu peraturan ya? Ya, aturan atau tata tertib yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Jadi sekolah itu punya peraturan, seperti misalkan masuk pukul 7, menggunakan seragam sesuai dengan aturannya, ya. Nah, sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Tapi namanya kita rubah, bukan peraturan atau bukan tata tertib, melainkan keyakinan kelas. Nah, jadi maksud dan tujuannya adalah supaya ketika kita menuliskan keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya, kita jadinya meyakini akan adanya nilai tersebut dan dapat melaksanakan nilai-nilai sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya.
Ya, nanti Bu Almira akan membagikan sticky note ini, satu orang akan mendapatkan 1 lembar sticky note. Kalian tulis apapun ya di dalam sticky note ini tentang keyakinan kelas yang bisa kalian terapkan di kelas 12 MIPA 2. Ya. Pesannya, keyakinan kelas yang ditulis adalah harus yang bersifat positif, tidak bersifat negatif. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan keyakinan kelas yang harus dibuat adalah harus saling menghormati antara murid dan guru selama ada di kelas gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalau misalkan Bu Almira kan sering bilang nih, kalau kalian ngobrol, Bu Almira diam. Kalau Bu Almira ngomong, kalian harus diam. Nah, itu berarti keyakinan kelas yang kalian tulis atau yang kalian laksanakan adalah apa? Harus bisa saling menghormati dan menghargai antar guru maupun siswa. Kalau di depan ada yang presentasi, ya, yang presentasi ngomong, yang tidak presentasi diam. Nah, itu adalah bentuk dari keyakinan kelas dalam wujud menghargai atau menghormati. Jadi tulisnya kata-katanya yang bersifat positif, ya. Contoh misalkan keyakinan kelasnya, Bu, saya mau menjaga kelas supaya tetap bersih, gitu ya. Jangan tulis di ininya, jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu salah. Karena apa? Jangan berarti adalah kata-kata penggunaan negatif. Kita rubah ke dalam keyakinan kelas, bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Jadi jangan buang sampah sembarangan. Kita rubah ke keyakinan kelas. Bentuk positif. Ya, kita harus dapat menjaga kebersihan kelas. Nah, atau buang sampah di tempatnya. Nah, itu kata-katanya lebih positif. Nanti nilai yang kamu tulis ini ya, Bu Almira kasih kesempatan 1 orang untuk bisa menempelkan di depan. Nanti setelah sudah ditempelkan, nanti Ibu Al cari barangkali ada nilai yang sama, Bu Almira eliminasi 1 ya, sehingga nanti muncul beberapa keyakinan-keyakinan kelas yang harus kalian terapkan ketika pelajaran Bu Almira. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa. Nanti Bu Almira akan coba mengeliminasi atau menyimpulkan dari setiap keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Nanti kalau ada jawaban atau keyakinan kelas yang sama, akan Bu Almira ambil ya, jadikan satu saja.
keyakinan kelas yang sudah kita sortir ya. Tadi jawaban yang sama Bu Almira ambil ya. Dan ini kita menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 keyakinan kelas yang harus kalian terapkan di dalam kelas. Ya, yang pertama, kita harus diam dan mendengarkan ketika ada guru yang sedang menerangkan. Lalu yang kedua, memunculkan sikap toleransi sesama teman. Yang ketiga, belajar tepat waktu ketika masuk kelas dan aktif di dalam kelas. Kita harus selalu kompak dalam mengerjakan segala hal. Bagus. Menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau penghapus setelah digunakan taruh di tempatnya, spidol setelah digunakan taruh di tempatnya. Begitupun sapu, kalau kalian setelah piket bersih-bersih kelas silakan sapu alat pel ditaruh di tempatnya. Bagus. Terus dibiasakan sebelum belajar membaca doa dan selesai belajar juga. Jadi awali belajar dan tutup pembelajaran dengan membaca doa. Lalu datang tepat waktu saat pembelajaran dimulai. Lalu alangkah baiknya kalian sebelum masuk kelas mengucapkan salam. Apalagi kalau kalian masuk kelas terlambat, sudah ada guru di dalam kelas, ya sudah sepatutnya kalian mengucapkan salam. Jangan asal nyelonong tanpa mengucap salam, nah, itu nggak boleh. Harus menciptakan suasana kelas yang tenang saat belajar, tidak boleh gaduh berarti ya. Kita harus buang sampah di tempat sampah agar kelas tetap bersih, lalu memakai seragam lengkap dan rapih, ya. Dan kita harus peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. 12 keyakinan kelas dari kalian untuk kalian jalankan. Jadi kalau kalian sudah buat keyakinan ini, berarti kalian harus meyakini dalam diri kalian masing-masing bahwa saya harus melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Karena saya yang buat, ya, saya yang buat, kalian yang menempelkan, otomatis kalian juga harus menaati atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis sendiri. Sebagai bukti tanggung jawab kalian dalam melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat, Bu Almira punya lembar pernyataan persetujuan yang wajib kalian tanda tangani. Berarti tandanya kalian sudah setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, ya. Nanti satu orang Bu Almira panggil, silakan tanda tangan di depan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Zaman, SPD, Guru Penjas Orkes dari SMA Negeri 1 Suranenggala. Saya adalah rekan dari calon guru penggerak Angkatan 7 Ibu Almira Rahma, SPD, dari SMA Negeri 1 Suranenggala.
Alhamdulillah sejak beliau menjadi calon guru penggerak angkatan 7, beliau selalu berbagi ilmunya kepada kami semua rekan-rekan Dewan Guru, sehingga kami semua dapat memperoleh manfaat yang banyak. Di antaranya pada hari Jumat beliau mendesimasikan kepada kami semua tentang budaya positif. Di antaranya budaya positif itu adalah memang berawal dari lingkungan yang positif, karakter, kemudian dari itu kebiasaan yang positif, dan dari kebiasaan menjadi karakter yang positif, dan dari karakter menjadi budaya yang positif. Beliau juga menerangkan tentang motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri siswa itu lebih baik daripada motivasi ekstrinsik. Kemudian beliau juga menerangkan kepada kami tentang 5 kontrol guru: guru sebagai manajer, guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan guru sebagai penghukum. Dan dari kelima hal tersebut kita bisa menjawab di dalam hati kita. Dari yang beliau terangkan itu, kita ada di posisi yang mana, dan yang terbaik itu ternyata guru sebagai memanage atau manajer. Alhamdulillah, terima kasih ilmunya Ibu Almira. Dan Ibu Almira pun menerangkan kepada kami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di antara perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwasanya hukuman itu tidak ada relevansinya dengan kesalahan, sedangkan konsekuensi ada relevansinya dengan kesalahan dan sebelumnya sudah disepakati bersama. Dan beliau pun menerangkan tentang keyakinan kelas, kemudian menerangkan juga tentang 5 kebutuhan dasar hidup manusia, di antara sebagai kebebasan, ada juga di situ kesenangan, penguasaan, kemudian bertahan hidup, dan lain-lain. Terima kasih Ibu Almira, ilmu yang beliau sampaikan sangat bermanfaat buat kami semua guru-guru SMA Negeri 1 Suranegara. Terus bergerak, terus menggerakkan, terus berbagi untuk kemajuan SMA Negeri 1 Suranegara. Sekian dari kami, semangat terus Ibu Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.